kamu tahu nggak kenapa sih anak itu bisa bicara? Oke. Terus saya pikir kalau Mas Adi dikasih pertanyaan gitu, gimana jawabannya? Kenapa anak itu bisa bicara? Anak itu bisa bicara. Ya. Ya, selamat pagi Wonder Home People dan sahabat Padepokan Asa. Pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita ketemu lagi di podcast literasi Padepokan Asa dan kolaborasi dengan Wonder Home Library. Dan kali ini saya kedatangan salah seorang aktivis literasi Sleman. Kalau yang kemarin-kemarin di 4 episode kemarin itu teman lama saya semua. Saya pernah kenal sama mereka, jadi ya banyak yang bisa digali lah. Nah, ini adalah orang yang pertama kali saya ketemu, baru tadi ketemu gitu, dan ternyata kayaknya banyak yang bisa kita gali untuk hari ini gitu. Dan tadi sempat ngobrol juga persis sebelum podcast ini direkam gitu, katanya Mbak yang satu ini cukup grogi untuk bisa hadir di sini gitu. Tapi nggak tahu apakah memang grogi atau nanti kita lihat seperti apa. Kita ngobrol dengan narasumber kita hari ini, Mbak Dea Hajaru. Iya, selamat pagi betul ya, Mas Mbak? Adit, betul. Bisa sapa teman-teman. Halo semuanya, sahabat Padepokan Asa dan juga Wonder Home People. Ya, narasumber kali ini namanya Mbak Dea Hajaru. Yap. Belakangnya kayaknya ada satu lagi. Rahasia. Oh, rahasia. Karena kalau diketahui nanti bisa buat buka-buka bank saya. Oke. Karena memang Mbak Dea ini yang dibawa tiap hari itu namanya Dea Hajaru gitu ya. Agak sedikit mengingatkan saya dengan Harajuku gitu. Jadi bayangan saya waktu awal tuh Dea Hajaru. Oh, orangnya mesti Japanese kayak gitu kan tuh. Ternyata berkerudung dan berkacamata. Padahal Hajaru itu bahasa Arab loh, Mas. Bahasa Arab ya? Iya, tapi memang artinya apa, Mbak? Hijrah. Iya. Okay. Berpindah. Jadi harapannya waktu orang tua saya ngasih nama itu, saya tanya kenapa Hajaru gitu. Karena kan biasanya orang-orang berpikiran Hajar itu hajar batu hajar aswad. itu. Okay. Iya. Tapi ternyata bukan itu. Yang dimaksud adalah menjadi lebih baik, berpindah ke tempat yang lebih baik, hijrah lah gitu. Ternyata, tapi memang banyak orang yang bilang kalau itu identik dengan Jepang gitu. Iya, soalnya Hajaru kan. Tapi mengulik namanya Mbak Dea Hajaru, hijrah. Tadi sempat ngobrol juga, ternyata juga doa itu terkabulkan gitu, karena beliau ini konon asli Bantul. Iya. Dan harusnya selayaknya teman-teman muda di Jogja gitu, kalau asli Jogja ya kuliahnya di Jogja gitu kan. Ada UGM, UNY, UI, UMY dan sebagainya macamnya banyak banget, tapi Mbak yang satu ini memilih untuk hijrah dan kuliah di Bandung. Mbak, dirimu itu berarti di Bandung itu kuliah di mana dan mengambil jurusan apa? Dan kenapa harus ke Bandung ketika saya tadi ngomong di Jogja itu banyak sekali universitas gitu? Iya. Jadi kalau ditanya di mana dan ambil apa, itu tahun 2013 saya kuliah pendidikan khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. UPI ya? Iya, UPI. Bandung. Okay. UPI itu biasanya Universitas padahal IKIP. Karena dulu emang dia IKIP dulu Bandung. IKIP ya, sama kayak UNJ berarti ya. Betul. Jadi kalau pendidikan khusus itu orang-orang mungkin lebih familiarnya sama PLB, Mas, atau pendidikan luar biasa. Oke. Yang dipelajari apa, Mbak, di jurusanmu itu? Karena bagiku itu jurusan yang masih sangat jarang gitu. Dan gini, kalau teman-teman di kuliah yang di jurusan mantan IKIP ya, itu setahu saya seumpama pendidikan matematika atau ya pendidikan-pendidikan yang sudah ada jalur-jalurnya gitu. Tapi kalau pendidikan luar biasa ini konsepnya sebenarnya konsep kuliah seperti apa, terus imajinasinya itu lulusan kalian itu tuh diproyeksikan untuk jadi apa gitu? Oke. Jadi mungkin memang waktu saya SMA itu juga belum tahu ternyata ada jurusan pendidikan khusus atau PLB ini. Terus waktu itu kan guru BK saya kasih nasihat-nasihat lah, kasih saran-saran kayak gitu. Berfungsi juga ya guru BK-nya ya? Ya memang betul, guru BK itu memang fungsinya mengarahkan ya salah satunya ya. Alhamdulillah. Nah jadi waktu cuma itu motong rambut biar gundul gitu ya?
Ini Mas Adit jangan-jangan habis dipotong sama guru BK. Guru BK aku SMA 8 itu, beda mungkin sama SMA 3 ya. Oke. Jadi balik lagi ke tentang perjalanan awal perkuliahan saya itu. Jadi beliau ini mengarahkan, namanya Burin. Jadi terima kasih Burin ya kalau misalkan Burin melihat ini. Jadi beliau memperkenalkan saya pada pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, di mana ternyata ketika saya sudah nyemplung di pendidikan luar biasa ini, kami belajar banyak hal. Jadi ada tentang perkembangan anak. Kemudian bagaimana kami menstimulasi perkembangan itu. Kemudian kalau di anak-anak berkebutuhan khusus itu kan biasanya perkembangannya ada yang tidak sama seperti anak-anak pada umumnya. Nah, kami diajarkan bagaimana mengintervensinya, gitu. Selain itu juga tentu karena judulnya pendidikan, itu kami juga diajarkan bagaimana mendidiknya, gitu. Mendidiknya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap anak itu. Betul. Karena setiap anak adalah berbeda. Ya, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak seperti anak-anak pada umumnya, begitu. Itu kemudian kami juga belajar tentang anatomi, fisiologi. Kemudian kami belajar tentang bagaimana membuat media pembelajaran sehingga anak-anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang pada umumnya itu bisa belajar dengan lebih mudah. Gitu. Kami juga belajar tentang pendidikan inklusi. Jadi ketika anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya itu belajar bersama itu bagaimana cara kami mengemas pembelajarannya. Ya kurang lebih seperti itulah Mas. Karena kalau buat aku sendiri sampai hari ini juga hampir tiap hari masih bersentuhan dengan lingkungan inklusi karena anakku yang pertama sekolahnya di SD Tumbuh. SD Tumbuh yang salah juga satu spiritnya juga inklusi gitu. Dan ternyata juga awal aku nggak begitu ngeh kan ini sekolah inklusi itu seperti apa gitu. Tapi ketika mencoba meniliknya gitu, melihat dan ini spiritnya gitu, spirit inklusi karena kembali lagi tiap anak itu adalah berbeda, tiap anak adalah unik sehingga perlu penanganan yang berbeda tapi tetap mensamakan mereka kan gitu spiritnya gitu ya. Kita pindah lagi lah, pindah balik ke tema kita. Jadi Mbak Dea di sana 2013 sampai 2021. Iya, jadi saya setelah lulus kuliah itu ada sempat kerja di sana. Ya, sebenarnya bukan disebut kerja profesional sebagai guru. Karena kan tadi juga Mas Adi tanya, biasanya lulusan pendidikan khusus itu ngapain gitu kan. Itu pertanyaan semua orang loh, Mbak. Karena kan jurusan yang jarang. Iya, jadi selain jadi guru, biasanya orang-orang taunya jadi guru SLB. Jadi kalau orang-orang ketemu saya, kamu guru SLB ya gitu. Tapi ternyata jurusan pendidikan khusus ini lulusannya tidak hanya menjadi guru SLB tapi juga bisa jadi guru di sekolah inklusi. Jadi guru pendamping khusus. Kemudian ada beberapa yang kemudian ambil kursus atau ambil pelatihan untuk menjadi terapis gitu. Karena kan kami juga punya dibekali keahlian itu gitu. Tapi untuk ambil sertifikasinya dan sebagainya. Kemudian ada yang bisa ambil di penelitian bagaimana cara mengembangkan pembelajaran inklusi atau pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Kemudian saya jadi bingung mau jawabnya yang gimana lagi. Karena kayak banyak sekali yang pengen di-sharein gitu. Oke. Berarti Mbak Dea sempat kerja setelah lulus. Tadi kerja tentang kerja. Itu bukan kerja sih Mas, tapi kayak sambilan aja. Gitu. Jadi saya kayak ngajarin anak-anak ABK yang mungkin di sekolahnya belum optimal pendampingannya gitu ya. Itu saya temani belajarnya di rumah gitu. Jadi kalau biasanya kan ada guru privat untuk anak-anak yang umum. Nah, ini saya dampinginnya yang ABK-ABK anak-anak berkebutuhan khusus tadi ya. Iya. Dan itu berlangsung selama beberapa tahun sampai akhirnya dirimu balik lagi ke Jogja. Iya, waktu Covid. Waktu Covid balik lagi ke Jogja. Iya. Nah,
terkait dengan literasi. Ketika dirimu balik ke Jogja, terus baru bersentuhan dengan literasi, atau sebenarnya ketika di Bandung sudah bersentuhan juga dengan dunia literasi? Nah, saya bingung jadi menjelaskannya karena sebenarnya waktu saya kecil masih di Jogja, masih di Bantul tepatnya, itu tuh kalau saya ingat-ingat ternyata saya sudah bersentuhan dengan dunia literasi. Dari kecil berarti ya? Iya, karena ibu saya yang kandung almarhumah itu beliau pegiat literasi di desa. Oke, gitu. Aduh senior banget ini. Jadi ya kalau dulu beliau bergeraknya pakai TPA Mas, gitu. Jadi ngadain TPA, tidak hanya ngajarin tentang bagaimana baca Iqra dan Al-Quran, tapi juga ngundang pendongeng, gitu, nyediain buku bacaan, lebih bervariatif gitu ya, iya, dan kayak juga gitu. mensupport zona-zona literasi dan baca gitu ya. Kayak gitu, dan saya juga termasuk anak yang dikasih majalah Bobo, dibacain, ada beberapa buku bacaan juga. Kemudian waktu saya kuliah di Bandung itu Mas, ini bolak-balik ya, ininya alurnya. Waktu saya kuliah di Bandung itu, beberapa mata kuliah, beberapa tugas lapangan itu saya kaitkan dengan penguatan literasi. Gitu. Jadi kayak waktu saya harus dampingin anak yang speech delay, itu saya salah satu intervensinya adalah bacain buku. Kayak gitu. Kemudian ketika saya dampingin anak autis, itu saya pendekatannya dengan buku. Saya bacain buku kayak gitu. Gitu. Nah, kemudian ketika saya semester 5 itu kan ada spesialisasi Mas. Saya ambil spesialisasi tunarungu. Gitu. Spesialisasi tunarungu. Jadi saya belajar lebih fokus lagi untuk gimana dampingin teman-teman tuli di sekolah. Berarti termasuk bahasa isyarat. Ya, termasuk bahasa isyarat atau bahasa oral juga. Nah, di situ tuh ada salah satu hal yang menarik dari dosen saya. Beliau bilang, kamu tahu nggak kenapa sih anak itu bisa bicara? Terus saya pikir, kalau Mas Adi dikasih pertanyaan gitu, gimana jawabannya? Kenapa? Anak itu bisa bicara. Anak itu bisa bicara. Mencontoh orang tuanya. Mencontoh orang tuanya. Mendengar lingkungan sekitar. Betul. Jadi kenapa anak-anak yang teman-teman tuli itu ada yang dia fisiologis bicaranya tuh normal, tapi dia tetap nggak bisa bicara. Karena apa? Karena dia tidak mendengar. Dia tidak ada asupan kosakata dari lingkungannya. Indra oralnya ada, cuma indra pendengarnya yang tidak begitu bagus. Gitu. Jadi dan ternyata kosakata itu, perkembangan bahasa itu sangat berpengaruh pada perkembangan lainnya, entah itu sosial emosi. Ketika dia nggak bisa ngungkapin apa yang dirasain, ya kan, itu juga bermasalah. Mentalnya juga. Betul. Kemudian bagaimana kognitifnya dan lain sebagainya gitu. Jadi pas saya, wah ini tuh mencerahkan sekali ya. Saya juga nggak pernah tuh kepikiran kenapa ya anak bayi bisa ngomong gitu. Betul sekali. Maksudnya ada masa ledakan kata-kata itu kan Mas? Iya, ledakan kata-kata. Ya tiba-tiba yang di awalnya dia nggak jelas bicaranya, terus tiba-tiba jadi banyak sekali gitu kan? Yang dia dapat. Iya itu. Nah dari situlah saya makanya suka bawa buku kalau kemana-mana untuk ketemu anak kecil gitu. Nah ketika saya jadi ibu, saya sudah menikah, hamil, itu saya mulai bacain anak saya sejak dia dalam kandungan Mas. Bacain buku ya? Iya, bacain buku, walaupun emang rasanya awalnya aneh gitu ya. Terus saya coba beli buku untuk koleksi anak-anak saya gitu. Terus waktu dia bayi, bukunya disobek-sobek dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu kan. Klasik gitu ya. Nah, terus tapi saya jadi lihat betul sih apa yang dikatain dosen saya itu. Anak saya tuh bicaranya lebih lancar, terus komunikasinya lebih nyambung, yang kayak gitu-gitu loh Mas. Gitu. Hasil terus dari mendengarkan sekitar, dari baca buku itu juga ya. Gitu. Nah dari situlah akhirnya saya punya sedikit koleksi buku tuh, saya pengen anak-anak lain juga ngerasain manfaatnya gitu. Itu berarti sejak di Bandung? Iya, di Bandung. Kayak gitu sih Mas. Dan kemudian dirimu
Hajaru ke Jogja. Iya, Jadi punya hijrah. kosakata baru nih Hajaru ke Jogja. Iya. Dan menginisiasi rumah baca pena. Betul. Itu kenapa dirimu menginisiasi itu di Jogja dan dalam bentuk TBM gitu? Apakah memang masih terbawa spirit dari sana gitu atau sebenarnya ada motivasi lain dirimu membuat ini? Waktu di Bandung itu kan saya persilahkan untuk anak-anak tetangga datang baca buku di rumah kami gitu ya. Ya meskipun koleksinya masih sangat sedikit. Dan saya nggak tahu itu ada yang namanya TBM karena yang saya tahu adalah perpustakaan anak kayak gitu. Betul sekali. Dulu impiannya adalah punya perpustakaan anak. Perpustakaan anak. Iya, dulu impiannya seperti itu. Kemudian saya ikut pelatihan read aloud sama Bu Rosi Setiawan. Iya, read aloud. Iya, itu. Kemudian saya cobain praktik. Nah, ketika saya pindah ke Jogja, ibu saya kan tahu apa yang saya lakukan di sana. Ini ibu sambung saya, Bu Maya. Jadi beliau tahu, kemudian beliau mengenalkan dengan namanya Forum TBM. Mengenalkan adanya TBM. Jadi saya baru tahu, oh ternyata tempat berkumpul untuk baca buku itu tidak hanya di perpustakaan, tapi ada juga yang namanya istilahnya taman bacaan masyarakat. Kemudian beliau juga memperkenalkan ada nomenklatur yang lain yaitu rumah baca. Nah alhamdulillah keluarga saya itu ada tempat lah yang bisa dimanfaatkan sebagai rumah baca. Nah karena itu numpang di yayasan orang tua saya, namanya Yayasan Surya Semesta Pena. Jadi namanya saya ambillah dari nama yayasan itu, jadi Rumah Baca Pena. Gitu. Yang itu lokasinya ada di? Lokasinya ada di Jalan Godean KM 5 di Guyangan, Nogotirto Gamping, Sleman. Enggak begitu jauh dari sini berarti. Iya, dari Wonder Home cuma sekitar 6 menit. 6 menit. Kegiatannya apa, Mbak? Di teman-teman di Rumah Baca Pena ini? Jadi kalau dulu saya awalnya cuman fokus di anak-anak ya Mas, waktu di Bandung itu. Seiring berjalannya waktu, saya nyadar kalau yang perlu dikuati literasinya itu nggak cuman anak-anak, jadi semua generasi. Nah spirit inilah yang ada di Rumah Baca Pena. Kita bergiat dalam untuk penguatan literasi untuk semua generasi. Jadi kegiatan-kegiatannya itu ada kegiatan untuk anak, kita sebutnya biasanya belajaria. Nah itu biasanya selain read aloud, terus bookish play, itu ada hal-hal lain kayak bulan depan nih Januari kita mau ada journaling buat anak-anak gitu. Journaling buat anak-anak? Iya. Kok seru? Seru ya. Itu nanti saya akan informasikan. Atau teman-teman bisa ke Rumah Baca Pena di Instagram untuk lihat informasinya ya. Anak saya harus ikut ini. Itu kemudian juga kami ada kumpul bincang. Kumpul bincang itu biasanya kita kumpul-kumpul tuh saling berbincang tentang topik tertentu. Ini yang adult, yang dewasa atau enggak, ini kadang kita ada kumpul bincang media berarti untuk remaja. Untuk remaja juga. Ya, kalau kumpul bincang yang umum untuk orang tua, untuk mahasiswa kayak gitu juga ada. Tapi kalau kumpul bincang untuk anak-anak kami belum pernah nih, kayaknya seru juga sih ya kalau misalkan bakal dicoba. Selain itu juga kami itu ada rekreasi literasi. Ya, jadi bentuknya apa Mbak? Rekreasi literasi? Itu kami pop up library di taman-taman atau di lapangan, di public space kayak gitu. Buka open di space public. Iya, jadi kami bawa beberapa koleksi buku, tidak hanya buku anak tapi buku remaja ada, buku orang tua ada, fiksi non fiksi ada. Itu kami bawa ke misalkan di taman bermain di mana atau di lapangan mana gitu. Itu kami buka terus nanti siapa yang lihat berharapnya tertarik karena kami bawanya rak yang sampul bukunya itu menghadap depan. Rak yang sampul buku, gitu. Paham. Jadi mereka bisa lihat, nah kayak gini ke nih depan Mas. Gini ya, iya, jadi gitu ya. Iya kan. Kalau orang biar jangan menghakimi buku dari sampulnya, tapi kalau kami tidak setuju itu. Malah lihat dari buku. Iya, dari judul, iya gitu kan, ya. Gitu. Jadi ada yang lihat apa tuh jualan apa kami tulisin baca gratis. Akhirnya dari buka-buka, terus dari baca satu kalimat, ketagihan kayak gitu. Tapi memang hanya baca di tempat kalau rekreasi literasi. Berarti mencoba untuk menggait yang lebih jauh gitu ya, nggak cuma di area sekitar Rumah Baca Pena aja. Iya, karena
sebenarnya orang-orang Indonesia itu saya yakin mereka minat bacanya tinggi, cuman akses kebacaannya yang rendah. Sepakat sekali Gitu. akses bacanya. Ya, karena itu terbukti ketika kami mencoba rekreasi literasi itu, banyak yang baru tahu, oh ada ya buku anak yang bagus kayak gini mbak, kayak gitu. Betul sekali. Gitu. Betul. Terus orang tua juga, oh ternyata ada ya buku untuk orang tua yang dia tuh nggak menggurui dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih mas. Ya, betul sekali. Gitu. Itu tadi beberapa itu. Terus kemudian kami juga ada kolaborasi. Jadi biasanya kalau misalkan ada komunitas atau organisasi mereka ngadain kegiatan, itu kami diundang untuk entah dipinjam bukunya atau juga membacakan bukunya. Oh, kayak gitu. Kolaborasi aksi berarti. Iya, kolaborasi literasi. Itu biasanya kami juga diundang untuk jadi pembicara dan sebagainya, kayak gitu sih mas. Jadi kami lebih seneng kalau kolaborasi kayak gitu. Iya. Karena kan kalau kita kerja barengan itu dampaknya akan lebih besar. Lebih luas gitu. Iya, kayak gitu. Yang buat dewasa mbak? Yang acara yang kegiatan buat dewasa apa? Itu tadi ada kumpul bincang. Terus ada juga jumpa baca. Nah, jumpa baca itu orang-orang boleh bawa koleksinya masing-masing. Kalau misalkan dia nggak punya koleksi buku, dia bisa pinjem di rumah baca pena. Kita duduk bareng, silent reading gitu. Kemudian kita catat apa itu yang sekiranya menarik untuk diri kita, terus kita sharekan ke peserta lainnya. Iya, kayak gitu. Jadi yang bedain dengan silent reading lainnya di rumah baca pena adalah ada yang nyatetnya, mas. Ada yang nyatetnya. Karena berharapnya kita baca itu tidak hanya menikmati tapi juga aktif. Jadi biar lebih banyak saraf-saraf di tubuh kita yang aktif ketika baca gitu. Nah, selain kegiatan di rumah baca pena mbak, aku sempat baca dirimu juga berkecimpung di satu kegiatan lingkar baca. Ya, itu komunitas. Nah, itu komunitas yang bentuknya apa? Apakah komunitas yang nggak tahu apakah setipe dengan teman-teman perpus dan TBM ini atau konsepnya beda lagi lingkar baca ini? Ya, konsepnya beda sih mas. Kalau TBM kan biasanya berdasarkan wilayah gitu ya. Nah, kalau lingkar baca ini komunitas online. Oh, komunitas online. Iya. Jadi anggotanya gimana mas? Anggotanya se-Indonesia. Tidak hanya di se-Indonesia, bahkan ada yang lagi domisili di luar negeri juga. Gitu. Oke. Spiritnya apa mbak ketika bikin kegiatan ini? Jadi lingkar baca ini saya saya adalah rekan pendiri atau co-founder dari lingkar baca. Jadi foundernya itu Kak Jogi Huta Barat. Beliau juga pegiat literasi, tinggalnya di Tangerang Selatan. Nah, itu kami punya spirit untuk menguatkan literasi dari keluarga. Iya. Dan juga di situ ada fokus untuk pemberdayaan keluarganya, terutama melalui perempuan-perempuannya. Iya. Kenapa literasi based on keluarga? Saya sebagai bapak beranak 2 dan beristri 1 harus tahu ini. Apa pentingnya literasi dalam keluarga? Karena kita hidup itu paling pertama di mana sih mas? Ya, di lingkungan keluarga kan gitu. Betul. Dan yang paling dekat sama kita tuh lingkungannya apa sih? Kan keluarga gitu. Jadi alangkah akan lebih bagusnya kalau misalkan penguatan literasi itu dimulai dari keluarga. Terutama kayak budaya bacanya itu akan lebih mudah ketika dilakukan mulai dari keluarga. Kayak gitu. Gini, kalau kita ngomongin literasi dan keluarga mbak, literasi dan keluarga sekelas aku memandang mungkin itu hanya akan berfungsi untuk kelas menengah ke atas gitu, tapi sedangkan untuk teman-teman yang keluarga menengah ke bawah ketika harus bersentuhan dengan literasi itu kayak tadi, ketika buka lapak baca banyak orang-orang yang tahu, oh ternyata ada tuh buku yang seperti, ternyata bisa tuh menjaga buku seperti itu. Nah, ada nggak sih strategi untuk ketika kita mendekatkan literasi ke keluarga gitu, ke keluarga yang kelas-kelas yang lain seperti apa harusnya gitu, yang keluarga kelas menengah ke bawah, karena buat mereka kan jauh nih untuk memikirkan literasi ada di sekeliling keluarga kita gitu. Ya, biasanya kalau kayak yang dilakuin rumah baca pena itu juga kami juga mendukung itu spirit untuk literasi mulai dari keluarga. Itu kami ada kunjungan kayak waktu itu kita kolaborasi di Piungan sana mas, Piungan Bantul. Iya,
TPA Piungan gitu. Jadi kami juga membawakan buku, kemudian memperlihatkan bagaimana sih buku ini menarik kayak gitu kan. Memberi contoh gitu. Iya, karena kan kalau kita cuma kasih tahu buku tuh nanti kita manfaatnya gini ini, kayaknya masih ngawang ya bagi teman-teman itu, iya gitu. Itu kemudian ketika ada donasi dari luar untuk pena itu kami tidak hanya koleksi buat diri sendiri. Oh, disalurkan juga. Kami salurkan gitu. Ada beberapa saat ini ketua yayasannya juga pembina yayasan tuh lagi ke Bengkulu, Mas. Itu juga kemarin bawa buku. Bawa buku juga. Dan di sana itu kami tidak hanya kasih terus udah, tapi kami kasih tahu cara memanfaatkan buku ini dan lain sebagainya, termasuk bikin kegiatannya bacanya. Jadi diharapkan dengan percontohan itu, dengan menumbuhkan atmosfernya itu ada yang terpantik gitu loh, Mas. Untuk mendekatkan literasi pada keluarga gitu. Iya, pada keluarga kayak gitu. Oke. Kembali lagi ke Lingkar Baca tadi, Mbak. Oke. Kegiatannya seperti apa teman-teman ini ketika teman-teman ini online gitu? Spiritnya ada mendekatkan literasi kepada keluarga gitu. Terus yang dilakukan teman-teman apa ini? Yang tidak saling ketemu ini kan gitu. Yang saling berbeda ini gitu. Jadi kalau di Lingkar Baca itu kan kami base-nya di WhatsApp group. Di WhatsApp group. Nah, itu biasanya kami juga ada program-program untuk pengembangan literasi para anggota grup ini supaya mereka itu berdaya untuk bisa menguatkan literasi di keluarganya. Gitu. Jadi kami ada kelas Lingkar Baca. Kemudian kami juga ada program Bu Baca Bu. Jadi kalau kelas Lingkar Baca itu kami kasih peningkatan keterampilan. Jadi tidak hanya pengetahuan juga keterampilan bagi para peserta begitu. Contohnya kayak kemarin ada menulis bareng Ibu Reda. Kemudian juga ada gimana caranya jadi bookstagram bareng Kak Hani. Kak Hani itu beliau yang mengelola Children's Bookstagram. Jadi kan kita itu kalau misalkan punya buku favorit nih, buku anak favorit, kita share nih ke Instagram kita supaya ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain tuh tahu ada buku bagus gitu dan mungkin value-nya cocok dengan keluarga yang bisa dibacakan juga ke anak kayak gitu. Kemudian kami juga ada program Bu Baca Bu. Kalau program Bu Baca Bu itu adalah program bahas buku, bahas bareng penulis buku, editor buku kayak gitu-gitu yang biasanya buku-bukunya adalah berkaitan dengan literasi keluarga. Literasi keluarga. Kayak gitu. Terus ada lagi Mas temu. Iya, itu biasanya Instagram live. Kayak tadi pagi itu Lingkar Baca lagi ngadain temu bareng salah satu bookstagram juga Mas Wei itu untuk kita tuh biasanya kalau ditemu ya itu tadi temu profesi apa kayak gitu, temu penulis, temu editor yang masih berhubungan dengan literasi gitu. Dan dunia baca gitu. Iya, harapannya supaya para pembaca, para peserta itu bisa punya daya untuk menguatkan literasinya dari keluarganya gitu. Dan ini pesertanya juga banyak, Mbak, yang Lingkar Baca ini. Iya, kami ada di dalam WhatsApp grupnya aja udah 200 lebih. 200 lebih? Iya. Itu. Terus kemudian kalau kelas Lingkar Baca dan sebagainya itu kami biasanya buka untuk umum. Kayak gitu. Jadi semua pun juga bisa ikut juga ya? Iya. Nah, itu kalau Lingkar Baca kita tahunya dari mana, Mbak? Dari Instagram? Di Instagram. Jadi teman-teman bisa lihat ke Instagram Lingkar Baca. Instagram Lingkar Baca. @lingkar.baca. Iya. Nah, kalau dari Lingkar Baca sendiri, Mbak, ada nggak sih efek langsung gitu yang terlihat dari kegiatan teman-teman ini? Karena gini, maksudku adalah teman-teman ini terpisah gitu, terpisah lokasinya dan hanya berjejaring lewat WhatsApp, lewat Instagram gitu, tapi mampu memproduksi kegiatan bareng gitu, spiritnya ada, tapi ada nggak dampak langsung yang itu terlihat, yang itu bisa bisa diceritakan gitu dari adanya kegiatan teman-teman ini gitu? Entah itu dampak ke yang pesertanya atau sebenarnya dampaknya bisa seandainya dampak nggak langsung. Semisal ke Mbak, terus Mbak bisa membuat sesuatu hanya dan karena tadi ikut kegiatan-kegiatan di Lingkar Baca gitu. Jadi kalau misalkan bicara tentang dampak tuh biasanya kita lihatnya dari testimoni. Testimoni Dari testimoni anggota grup atau testimoni dari
peserta atau yang kita lihat sendiri gitu kan Mas. Nah kalau dari saya itu biasanya baca testimoni itu mereka merasa tidak sendiri. Itu sih menurut saya tidak sendiri. Iya, ada temennya, ada temennya gitu. Betul. Itu penting sih bagi saya karena kadang ketika kita ngerasa sendiri tuh jadi nggak semangat gitu ya? Kayak gitu. Nah di teman-teman di Lingkar Baca itu juga mereka tuh sering share praktik baik di keluarganya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Jadi kayak misalkan ada yang share dia habis read a lot nih ke anaknya. Terus jadi iya seru ya, aku juga mau read a lot buat anakku gitu kayak ya. Gitu ya. Kemudian ada juga yang dia itu tahu nih saya buka rekreasi literasi bareng Rumah Baca Pena gitu. Ternyata dia juga bergiat Mas. Oh iya ya, ternyata buku-buku anakku gak cuman bisa dinikmati sama anakku, tapi anak tetangga juga bisa. Akhirnya dia buka nih, walaupun dia belum masuk TBM misalkan. Tapi dia udah ada spirit itu nih, biar anak-anak tetangga dia ngundang juga tetangga-tetangganya supaya tahu kegiatan bareng buku itu ternyata asyik, nggak hanya buku pelajaran yang harus dibaca, tapi buku fiksi pun juga bermanfaat buat anak-anak ternyata gitu. Aku ada sangat sepakat sekali karena memang kayaknya nggak cuma kasus di tempat Lingkar Baca aja ya, tapi juga kasus mungkin di FTBM dan mungkin juga di pegiat-pegiat literasi yang awalnya merasa sendiri itu struggling gitu loh, nggak berkembang gitu dan merasa ini aku ngapain sih gitu loh, kayak aku ngerasain kayak gini kayak aneh gitu, tapi begitu tahu ada temennya yang seperjuangan, tahu orang-orang lain pun juga melakukan hal yang serupa, itu jadi spiritnya ada gitu, termasuk tadi bisa saling berbagi, bisa saling mengevaluasi, bisa saling memberi masukan, bisa saling ngobrol, itu penting. Tempatku seperti ini, tempatmu seperti itu, bagaimana dan sebagainya macamnya gitu. Jadi memang saling berbagi spirit di Lingkar Baca ini. Di situ sama juga kalau misalkan teman-teman yang ikut kelas Lingkar Baca tuh mereka ngerasa lebih berdaya, jadi yang awalnya nggak tahu jadi tahu harus ngapain kayak gitu. Karena kan biasanya juga kalau kita giat literasi itu banyaknya dari kantong sendiri ya Mas ya. Iya betul sekali. Ya kan itu betul tidak itu. Nah terus kalau di Lingkar Baca kita kasih pelatihan itu dengan harapan mereka tuh bisa berdaya tanpa harus menguras kantong sendiri gitu. Contohnya kayak jadi Bookstagram. Itu kita nggak hanya kasih rekomendasi buku untuk orang gitu, tapi kita juga bisa dipakai jasanya sama penerbit untuk bantu ngiklanin bukunya, terus atau dibantu ini kurang apa ya, ulasannya perlu gimana lagi kayak gitu sebagai pembaca gitu. Karena di dunia literasi terutama tentang baca tulis gitu ya Mas. Yang penting itu tidak hanya pelaku perbukuan kayak penulis, editor, ilustrator atau penerbit, tapi pembaca itu ternyata punya peran yang penting juga itu untuk roda literasi ini. Sebagai konsumen dan juga sebagai pelakunya ya. Gitu sih. Itu jadi di Lingkar Baca dampak langsung atau tidak langsungnya kurang lebih kayak gitu sih Mas Adit. Sangat menarik sekali dan sangat panjang dan luas sekali ternyata kegiatan Mbak Dea Jaru ini. Insya Allah. Ya Masya Allah. Baik yang di Lingkar Baca ataupun Rumah Baca Pena gitu, dan yang menarik mungkin buat teman-teman yang mendengarkan ini, terutama yang berkecimpung di dunia literasi, kalau seandainya kegiatan literasi mandek ataupun baru seret ataupun kebingungan dan sebagainya macamnya, sebenarnya banyak loh yang bisa dilakukan gitu kan ya. Banyak opsi-opsi, banyak strategi yang bisa dilakukan, dan itu bisa teman-teman dapat kalau teman-teman mau berjejaring. Iya betul. Berjejaring bisa lewat fisik, bisa lewat online, bisa yang dijangkau langsung di sekitar, ataupun bisa yang jarak jauh tapi asalkan ada peluang untuk bisa berjejaring, sebenarnya teman-teman juga bisa lebih berkembang gitu ya. Oke, Mbak Dea Jaru, mungkin pertanyaan terakhir sebagai dirimu yang sekarang tinggal di Sleman, ya pokoknya di Jogja lah ya, dan melihat fenomena sekitar tempat tinggalmu, mungkin lingkungan keseharian dirimu, baik itu terutama untuk anak-anak dan remaja, ya kita nggak usah ngomongin dewasa dulu lah ya, kita ngomongin yang bisa masa depan bangsa lah ya, anak-anak dan remaja gitu, yang dirimu juga ibu beranak 2 gitu. Kalau melihat budaya anak-anak dan remaja yang sekarang gitu, dan
dengan kalau ditabrakkan dengan spirit literasi, baca dan buku itu apakah sebenarnya masih relevan, Mbak? Dalam artian anak-anak sekarang kan lebih dekat ke gadget, lebih memilih untuk melihat, menonton dan mendengarkan daripada membaca gitu, lebih suka dengan digitalism daripada dengan fisik gitu. Jadi apakah dunia literasi terutama buku dan baca ini masih bisa untuk digelorakan kepada mereka, atau sebenarnya memang kita harus yang mengikuti pola mereka tapi tetap kita memasukkan dunia keliterasian, kebacaan, kebukuan itu gitu. Menurut Mbak Dia sendiri seperti apa? Menurut aku balik lagi, kita sebagai manusia itu kan dibekali sama Allah kemampuan untuk adaptasi ya Mas. Yes, jadi mungkin kita punya idealisme. Saya nggak tahu nih Mas Adit penggemar buku fisik atau e-book nggak apa-apa. Ya kan? Ada orang yang pokoknya garis keras buku fisik kayak gitu. Ada yang karena bau kertasnya beda gitu kan ya. Bisa dipegang dan sebagainya, tidak kena layar dan sebagainya. Ada juga yang merasa ya e-book nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut saya gimana kondisi aja sih. Padahal sebenarnya karena literasi itu tuh kan fleksibel ya. Tidak yang tidak sesuatu yang kaku banget gitu ya. Termasuk bagaimana pendekatan kita ke generasi yang sekarang gitu. Untuk supaya mereka juga bisa dikuatkan literasinya itu, kita bisa cari cara yang memang sesuai dengan mereka. Kalau misalkan anak-anaknya itu masih bisa kita dekatkan dengan buku fisik terlebih dahulu, ya kita bisa lakukan itu. Contohnya juga di rekreasi literasi itu banyak kok anak-anak yang awalnya dia HP-an, terus pas lihat buku itu dia bolak-balikin, gitu terus lihat warnanya mungkin lebih keren ya daripada layar kan lelah gitu. Itu bisa. Betul. Tapi ada juga yang dia benar-benar nggak tertarik, itu pernah saya temui juga, nggak tertarik benar-benar lihat gitu, nggak tertarik. Yang saya tawarin yang lain nggak tertarik. Saya tawarin deh buku digital. Dia mau. Ya udah, kalau memang jalannya dari pintu yang itu ya kita deketin aja gitu. Terus akhirnya dari dia kan ada nih Mas buku digital yang kita boleh cetak sendiri. Pena tuh punya kayak gitu. Jadi ketika dia didekatkan buku digital dia suka, aku kasih nih. Ini kalau mau lihat bentuk buku aslinya gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ada juga yang dia lebih aku lebih suka di sini, lebih gampang bagi dia. Ya itu nggak masalah. Karena kan literasi itu tidak hanya sekedar buku fisik atau bukan, tapi kemampuannya, keterampilannya gitu. Jadi dari minat kita pupuk, jadi daya bacanya kita kembangkan, kemudian keterampilan dari membacanya itu kita kuatkan sehingga nanti kemampuan literasinya itu insya Allah bisa lebih optimal kayak gitu sih. Sepakat sekali dengan Mbak Dea bahwasanya memang literasi ya, kalau beberapa tahun yang lalu kita masih harus dengan buku ya Mbak, dengan buku fisik, pendekatan macam-macam. Tapi kalau dengan perkembangan terkini gitu, nggak harus kita lewat fisik aja ya. Digital juga bisa, layar juga bisa, dan juga sepakat literasi nggak hanya melulu soal buku ya. Ada literasi lebih luas dari itu, walaupun ya memang konsep dasarnya masih sama tentang membaca, bagaimana mengimplementasikan apa yang tertulis itu bisa masuk ke dalam pemikiran seseorang yang membacanya dan sebagainya. Sama mau tambahin sedikit Mas. Boleh. Jadi kayak misalkan di Pena itu kami nggak hanya nyediain buku, kami juga ada board game. Di Pena juga. Karena kan memang pendekatan terutama ke anak-anak itu tuh bisa banyak hal ya. Ada kegiatan-kegiatan gitu. Ada bisa langsung ke buku gitu. Nah, salah satunya juga untuk penguatan literasi ternyata kayak tadi Mas Adit bilang nggak hanya di buku, itu ternyata lewat board game juga bisa. Gitu. Betul. Bahkan ngobrol kayak gini tuh kan kemampuan menyimak kita gitu ya. Literasinya juga masuk juga ya berarti ya. Berarti lebih pada bukan bentuknya tapi lebih pada materinya, yang ingin disampaikan apa ya, untuk menjangkau literasinya gitu. Makasih Mas Adi. Belum tak tutup ini. Belum tak tutup. Menarik sekali dengan narasumber kita hari ini Mbak Dea Hadjaru. Sayangnya hari ini aku harus membatasi pada dunia literasi saja gitu. Padahal kalau tadi kita ngobrol kayaknya masih banyak yang bisa kita gali dari Mbak Dea ini. Jadi mungkin kita bisa ngundang Mbak Dea lagi di beberapa tema
podcast yang lain gitu mungkin untuk kedepannya gitu. Oke, Mbak Dea Hajaru yang belakangnya nggak tahu namanya apa. Terima kasih sekali udah berbagi dengan sahabat Padepokan Asa dan Wonder Home People. Mungkin seperti biasa konsep kekinian, kata-katanya Mbak untuk hari ini gitu yang bisa diberikan kepada teman-teman. Apa ya, kalau disuruh kayak gini tuh kayak mau berpisah aja. Padahal kan kita nanti insya Allah ketemu lagi ya, amin, sahabat Padepokan Asa dan Wonder Home People. Jadi kalau dari saya tuh lakuin aja dulu apa yang kita bisa dari yang terdekat sama kita gitu, termasuk tentang literasi ini ataupun tentang pendidikan. Kita lakuin aja dulu apa yang kita bisa, sambil pelan-pelan kita nambah ilmu kita, nambah keterampilan kita supaya apa yang kita lakukan itu efeknya lebih optimal gitu sih Mas Adi. Oke, Mbak Dea Hajaru, terima kasih sekali. Buat teman-teman, terutama para penggerak literasi, harus sadar bahwasanya teman kalian tuh banyak ya. Jangan pernah berpikir bahwasanya kalian bergerak sendiri. Teman kalian banyak, bisa banyak tempat yang bisa dipakai buat sharing dan berbagi, memberi masukan, evaluasi macam-macam. Jadi tetap semangat dan sampai jumpa di podcast literasi Padepokan Asa dan Wonder Home People selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama.